Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nur Hikmah. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana mengisi partograf yang benar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai. Jadi, partograf itu bentuknya seperti ini. Dan ini halaman keduanya. Jadi, partograf ini merupakan alat bantu yang digunakan selama fase aktif persalinan. Tujuan utama dan penggunaan partograf adalah yang pertama untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam. Kemudian mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dengan demikian dapat mendeteksi secara dini terhadap kemungkinan terjadinya partus lama. Kemudian dokumentasi partograf ini dilakukan dengan mencatat denyut jantung janin setiap 30 menit, kemudian his atau kontraksinya di sini setiap 30 menit juga, kemudian nadi 30 menit, dicatat setiap 30 menit, kemudian pembukaan dicatat setiap 4 jam, penurunan kepala setiap 4 jam, tekanan darah dan suhu itu dicatat setiap 4 jam. Kemudian urin aseton dicatat setiap 2 jam. Sekarang kita akan mencoba mengisi partografnya sesuai dengan askeb yang telah kita buat. Jadi dalam askeb disebutkan bahwa Nyonya H umur 24 tahun. Nyonya H ya. Jadi di sini nama pasiennya atau nama ibunya dicatat di atas ini. Nyonya H. Umurnya tadi 24 tahun ya. 24 tahun. Dengan gravida 2. Partusnya 1 dan abortusnya 0. Datang ke BPM Dumasari Rambe SST tanggal 20 Maret 2020. Mari kita untuk tanggal kita tulis di sini. 20 Maret 2020. Jam 14.00. Jamnya kita catat di sini. Kemudian keluhannya telah merasakan kontraksi sejak pukul 6. Berarti mules. Di sini ditulis mules sejak pukul 6. Nah, jika sudah, tadi kan ibunya masuk di jam 14.00. Berarti kita tulis di waktu atau jamnya di sini jam 14.00. Nah, di jam 14.00 ibu sudah masuk ke fase aktif, yaitu pembukaan serviks 4 cm. Nah, pembukaan serviks itu diberi tanda X. Diberi tanda X karena ini jam 14.00, berarti dia sejajaran di garis ini. Dan harus pas di garis waspada. Nah, kita silang ya, karena untuk pembukaan diberi tanda silang. Dan untuk penurunan kepalanya di askeb tersebut disebutkan 4/5 bagian. Berarti kita bulati di angka 4 karena penurunannya 4/5. Nah, kemudian di jam 14 kita lihat lagi. Lebih baik kita isi seluruhan terus agar berurutan. Nah, di sini di jam 14 denyut jantung janin itu DJJ-nya 130 kali per menit. Berarti kita titik atau kita tandai di angka 130. Nah, kemudian turun lagi ke bawah di air ketuban dan penyusupan. Air ketubannya di situ masih utuh, jadi kita tulis U. U itu simbol untuk utuh. Kalau sudah pecah,
dan warnanya jernih, berarti ditulis J. Di situ penyusupannya tidak ada sehingga kita tulis 0. Kemudian turun ke bawah, pada ASCAP disebutkan jam 14.00 kontraksi ibu 3 kali 10 menit. Berarti 3 kali 10 menit dan lamanya 25 detik. Di sini kalau 25 detik kan berarti ada di kisaran 20 sampai 40, berarti diarsir biasa. Dan yang diarsir tadi 3 kali 10 menit. 3 kali 10 menit. Berarti kita arsir 3 kotak. Karena lamanya 25 detik. Berada di kisaran nih. Jika kurang dari 20, maka titik-titik, dan jika lebih dari 40 detik lama kontraksinya, itu diwarnai penuh. Kemudian setelah kontraksi kita turun ke bawah, di sini ada nadi dan tekanan darah. Untuk nadi kita titikin di sini. Disebutkan di ASCAP bahwa nadi ibu berdasarkan hasil pemeriksaan 82 kali per menit, berarti kita titikin di kira-kira 82, berarti di sini 82 kali per menit. Kemudian untuk tekanan darahnya di situ disebutkan 110 per 60 mm Hg, berarti 110 di sini dan per 60, jadi di sini 110 per 60 kita garis, nah gitu. Kemudian di jam yang sama, di jam 2, berdasarkan hasil pemeriksaan suhu ibu 36,7. Untuk suhu ditulis di sini. Untuk protein negatif, aseton tidak ada, dan volumenya 150 ml. Nah untuk jamnya, satu kotak ini 1 jam dan satu kotak kecil ini 30 menit. Berarti di setiap kotak ini kita isi 1 jam berikutnya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah di jam 14.30 disebutkan di soal DJJ bayi itu 140 kali per menit. Berarti kita titikin di 140. Kemudian karena pembukaan setiap 4 jam sekali berarti belum. Yang kita lakukan di sini mencatat HIS-nya. HIS di jam 14.30 itu 3 kali 10. Lamanya sama 25 detik. Jadi kita isi di sini 3 kotak karena 3 kali 10 menit dan lamanya 25 detik. Berarti masih di kisaran ini. Masih di kisaran arsir. Kemudian kita turun ke nadi. Nadinya disebutkan di situ 80 kali per menit. Berarti kita titik di 80 pas. Kemudian di situ di jam 15, di jam 3. Di jam 3 DJJ bayi 142, berarti kita titikin di 142. Begitupun selanjutnya. Dan ini sudah selesai saya isi. Nah, jadi ternyata hasilnya tidak melewati garis waspada. Nah, sudah. Dan keterangan bayi lahir ditulis di samping sini. Dan untuk denyut jantung janin, setiap titik-titik yang sudah ditulis itu disambungkan dengan garis. Begitupun dengan nadi. Setiap pemeriksaan nadi 30 menit tadi yang telah dititik disambungkan dengan garis untuk melihat apakah ada
kelainan atau perubahan signifikan yang terjadi pada nadinya. Di sini sudah terisi semua, temperatur, kemudian volume urin juga sudah. Kemudian jangan lupa diisi makan terakhir itu jam berapa. Di sini makan terakhir jam 14 dan minum terakhir pastinya jam 14.00. Jenisnya air putih. Porsinya cukup. Nah, jangan lupa tanda tangan. Setelah siap, kita lanjut ke lembar yang kedua. Lembar yang kedua sudah saya isi, diisi sesuai dengan data yang ada di ASKEB. Di sini ada tanggal, nama bidan, tempat persalinan, kemudian catatan rujuk. Oh, di sini alamat tempat persalinan, di sini kita tulis di Tanjung Pinang. Jalan bla 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 bla. Harus alamat lengkap, boleh juga. Kemudian di sini karena tidak dirujuk, karena persalinan normal, kita kosongkan strip-strip semua. Partograf melewati garis waspada tidak, karena ini persalinan normal, tidak ada masalah. Kemudian episiotomi tidak dilakukan. Pendampingnya ada suami dan keluarga. Kemudian gawat janin tidak. Distosia bahu tidak. Kemudian masalah lain tidak ada. IMD sudah dilakukan, jadi kita contreng. Kemudian pemberian oksitosin 10 unit intramuskular sudah diberikan 1 menit setelah persalinan. Kemudian pemberian ulang oksitosin tidak, karena plasenta sudah lahir, tidak melewati batas waktunya. Kemudian pemantauan diisi waktunya, kemudian tekanan darah diisi, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kontraksi usus, kandung kemih, dan darah yang keluar. Di sini juga disebutkan data-data dari bayinya, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.